Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan, NIM saya 1923310. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang mata kuliah saya, yaitu manajemen retribusi daerah. Sebelumnya saya akan di sini akan menjelaskan tentang silabus pertemuan kedua, yaitu retribusi jasa umum. Nah, sebelum kita masuk ke dalam retribusi jasa umum tersebut, lebih baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari retribusi. Nah, pengertian retribusi adalah retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Sihaan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi maupun suatu badan. Retribusi memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri retribusi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis maupun pembayaran. Yang ketiga, terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat, retribusi tersebut digunakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau menganyam jasa-jasa yang disiapkan negara. Yang kelima yaitu menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen Keuangan RI, kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah, kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan perlu mendapat perhatian untuk kabupaten atau kota. Retribusi seharusnya dapat mempunyai peranan dan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu perbedaan pajak dengan retribusi. Pajak dan retribusi juga memiliki perbedaan, yaitu yang antaranya pembayaran pajak tidak menerima imbalan langsung, sedangkan pembayaran retribusi menerima imbalan langsung dari penerima retribusi. Yang kedua yaitu objek pajak bukan merupakan objek retribusi. Yang ketiga, pada retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku self-assessment, official assessment, dan withholding. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang retribusi jasa umum. Sebenarnya jenis-jenis retribusi daerah, yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Karena yang kita bahas adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum tersebut dibagi ke dalam 15 bagian yang meliputi yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan. Untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan, jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Yang ketiga yaitu retribusi penggantian biaya cetak KTP atau akte catatan sipil. Untuk pungutan atas pelayanan KTP
kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akte catatan sipil ataupun akte kematian. Yang keempat yaitu retribusi pemakaman dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurungan, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Yang kelima yaitu retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Yang keenam yaitu retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ketujuh yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. 8 yaitu retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Yang kesembilan yaitu retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang ke-10 yaitu retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Untuk pungutan atas pelayanan ini, penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk oleh yang dikelola oleh BUMD dan swasta. Yang ke-11 yaitu retribusi pengolahan limbah cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, industri, pabrik ataupun perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ini bisa membantu untuk tidak mencemari polusi udara atau mencemari air. Nah, selanjutnya yaitu retribusi pelayanan tera atau tera ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13 yaitu retribusi pelayanan pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Itu bisa membantu untuk pihak-pihak pendidikan atau pihak-pihak pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Ini bisa digunakan untuk telekomunikasi antar negara ataupun tempat lainnya. Yang terakhir yaitu retribusi pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Ini untuk mengendalikan lalu lintas dan pungutan-pungutan yang terdapat pada lalu lintas tersebut, dan untuk membantu warga atau masyarakat yang menggunakan lalu lintas tersebut. Nah, tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Tergantung apapun yang retribusi yang digunakan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya ataupun pemerintah daerah pun sekalipun menggunakannya. Kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang subjek retribusi jasa umum.
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada video ini, presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.